Kisah ini berawal dari sebuah desa yang namanya tak perlu disebut, tersembunyi di balik lebatnya hutan, dan dikelilingi perbukitan. Di pusat desa berdiri tegak sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai kemana-mana, usianya mungkin setua desa itu sendiri. Warga meyakini, pohon itu bukan sekadar tumbuhan, melainkan sebuah gerbang, sarang bagi jin bauk, makhluk gaib yang sangat ditakuti. Jin bauk bukanlah jin biasa. Ia adalah penguasa, entitas purba yang rakus dan kejam. Gangguannya tidak main-main. Mulai dari menculik anak-anak yang bermain hingga menyebabkan gagal panen dan musibah tak terduga. Namun, puncak dari kekejamannya adalah tuntutan tumbal. Setiap tahun, jin bauk meminta tumbal, biasanya seekor hewan ternak terbaik, atau yang paling mengerikan, terkadang ada anak muda yang hilang secara misterius, seolah ditelan bumi. Warga desa sudah putus asa. Berbagai cara telah mereka coba. Mulai dari ritual sesajen besar-besaran, mendatangkan dukun-dukun sakti dari desa tetangga, hingga memasang jimat di sekeliling pohon. Namun, semua upaya itu sia-sia. Justru, jin bauk semakin menjadi-jadi, seolah mengejek setiap usaha yang dilakukan manusia. Ketakutan itu bersemayam, menguasai setiap jengkal kehidupan di desa tersebut. Di tengah keputusasaan itu, hiduplah seorang santri muda bernama Hafiz. Postur tubuhnya tidak terlalu besar, namun sorot matanya tajam dan penuh ketenangan. Sejak kecil, ia sudah digembleng ilmu agama dan kanuragan oleh kakeknya, seorang kiai karismatik yang disegani dan dihormati. Kakeknya adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat jin bauk takut dan tidak berani berulah selama bertahun-tahun. Ketakutan jin bauk pada sang kiai begitu mendalam, sehingga desa merasakan kedamaian yang panjang. Namun, pasca kakeknya meninggal dunia 5 tahun lalu, jin bauk kembali berulah, dan kali ini ia semakin ganas. Hafiz, sebagai pewaris ilmu kakeknya, merasa terpanggil. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Beban melindungi desanya kini ada di pundaknya. Ia seringkali duduk merenung di teras rumahnya yang sederhana, memandang pohon beringin dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ketakutan itu merusak kehidupan warga. Ia melihat bagaimana orang tua kehilangan anak, bagaimana para petani kehilangan mata pencaharian, dan bagaimana keceriaan anak-anak desa memudar. Tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan membiarkan desanya hancur. Ia akan melawan jin bauk. Namun, ia tidak gegabah. Ia tahu, kekuatan jin bauk sudah semakin besar, terlebih setelah ia beristirahat selama bertahun-tahun saat kakeknya masih hidup. Hafiz menyadari, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau ilmu kanuragan, tetapi juga pertarungan batin, pertarungan spiritual, dan yang terpenting, pertarungan iman. Ia harus menyiapkan dirinya, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga batiniah. Ia tidak bisa melawan jin bauk hanya dengan mengandalkan ilmu kakeknya. Ia harus menemukan jalannya sendiri, jalannya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai merencanakan langkah demi langkah, dan yang pertama, ia harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta lebih dari sebelumnya. Hafiz menyadari betul, melawan jin bauk bukanlah perkara mudah. Ia tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang diwariskan kakeknya. Jin bauk adalah entitas yang lebih tua, lebih licik, dan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Jika kakeknya berhasil membuat jin bauk takut, itu karena sang kiai memiliki iman dan ketakwaan yang luar biasa. Hafiz tahu, ia harus mencapai level spiritual yang sama, atau bahkan lebih. Ia pun memulai tirakatnya. Hafiz mengasingkan diri di sebuah surau kecil di belakang rumahnya. Selama berhari-hari, ia tidak makan kecuali sedikit kurma dan air. Ia menghabiskan malamnya dengan sholat tahajud dan sholat hajat tanpa henti, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang harinya, ia berpuasa dan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat-ayat yang memiliki khasiat untuk menundukkan makhluk gaib. Selama tirakatnya, gangguan mulai datang. Malam pertama, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari luar surau. Suara itu begitu pilu dan memohon pertolongan. Hafiz tahu itu hanya ilusi. Ia tidak bergeming dan terus melanjutkan bacaannya. Malam berikutnya, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang,
Seolah-olah ada sosok tak terlihat yang berdiri di belakangnya. Lalu, bayangan hitam besar melintas di depannya, mengeluarkan bisikan-bisikan jahat yang mencoba mengalihkan konsentrasinya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Hafiz. Kakekmu saja tidak bisa membunuhku. Kau hanya membuang-buang waktumu. Bisik suara itu terdengar seperti suara jin bauk. Namun Hafiz tetap teguh. Ia mengabaikan semua gangguan itu. Setiap kali rasa takut muncul, ia memusatkan pikirannya pada ayat-ayat suci. Ia yakin selama ia bersama Allah, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menyentuhnya. Semakin kuat gangguan itu, semakin kuat pula imannya. Ia merasa ada energi positif yang mengalir dari setiap ayat yang ia baca. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya, menemaninya, dan membimbingnya. Setelah berminggu-minggu tirakat, Hafiz keluar dari surau. Wajahnya terlihat kurus, namun matanya memancarkan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya kini dipenuhi energi baru, energi yang berbeda dari sebelumnya. Ia kini siap. Ia kini merasa yakin bahwa ia bisa menghadapi jin bauk. Namun, ia tidak akan bertindak sendirian. Ia tahu, dalam menghadapi kejahatan sebesar ini, ia membutuhkan dukungan, meskipun hanya sekadar kehadiran. Ia pun memutuskan untuk mengajak dua sahabat karibnya, Rizal dan Fajar, yang sama-sama memiliki keberanian dan iman yang kuat. Mereka bertiga, dengan tekad bulat, akan mendatangi pohon beringin itu, dan mengakhiri teror yang sudah terlalu lama mencekik desa mereka. Malam itu, bulan purnama bersinar penuh, menerangi jalan setapak menuju pohon beringin tua. Hafiz, Rizal, dan Fajar berjalan dalam diam, diselimuti aura ketegangan yang pekat. Mereka tidak membawa senjata tajam, hanya berbekal keberanian, iman yang kuat, dan ayat-ayat suci yang terus mereka lantunkan dalam hati. Hutan yang biasanya riuh dengan suara serangga kini sunyi senyap. Hanya ada desiran angin yang membawa bisikan-bisikan aneh. Ketika mereka sampai di area sekitar pohon, udara terasa semakin berat. Suhu mendadak turun drastis, membuat napas mereka berembun. Dahan-dahan pohon yang menjuntai seolah bergerak sendiri, bergemuruh seperti ada yang mengguncangnya dengan kasar. Dari lubang di tengah batang pohon, muncul asap hitam pekat, perlahan-lahan membentuk sebuah sosok yang sangat mengerikan. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan diselimuti bulu hitam, dengan tanduk-tanduk kecil di kepalanya. Inilah jin bauk, sosok yang selama ini menghantui mimpi buruk seluruh warga desa. Beraninya kalian, manusia kerdil, siapa kalian berani mengganggu tempatku? Suara jin bauk menggelegar, membuat tanah bergetar. Hafiz tidak gentar. Ia melangkah maju, tangannya menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Kami datang bukan untuk mengganggu. Kami datang untuk mengakhiri terormu. Jin bauk tertawa sinis. Hah, kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti kakekmu? Kakekmu hanya bisa memenjarakanku, bukan memusnahkanku. Tiba-tiba, jin bauk melancarkan serangannya. Ia menciptakan ilusi-ilusi mengerikan di sekitar mereka. Rizal dan Fajar melihat bayangan anak-anak, mereka yang diculik, menangis meminta pertolongan. Hafiz melihat kakeknya, yang wajahnya kini penuh amarah dan kekecewaan. Hafiz dengan cepat mengusir ilusi itu dengan membaca ayat kursi. Kilatan cahaya putih memancar dari tubuhnya, mengusir semua ilusi jahat. Pertarungan sengit pun dimulai. Hafiz membaca ayat-ayat pemusnah jin, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata jin bauk. Jin bauk melolong kesakitan, namun ia tidak menyerah. Ia menyerang balik dengan hawa dingin yang menusuk, berusaha meruntuhkan pertahanan Hafiz. Rizal dan Fajar membantu dengan membacakan zikir dan doa-doa yang membuat kekuatan Hafiz semakin besar. Namun jin bauk terlalu licik. Ia tidak melawan secara langsung. Ia hanya melarikan diri, menyisakan sisa-sisa energi negatif yang membuat tubuh Hafiz, Rizal, dan Fajar lemas dan kelelahan. Mereka tahu ini hanyalah permulaan. Mereka belum berhasil mengalahkan jin bauk. Mereka hanya berhasil membuatnya mundur sementara. Hafiz,
yang terengah-engah, menatap pohon beringin itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu, ia harus menemukan cara lain. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang tersembunyi. Kekalahan di pertemuan pertama meninggalkan luka mendalam, bukan secara fisik, melainkan di dalam batin Hafiz. Ia sadar, ilmunya, tirakatnya, dan bahkan keberaniannya belum cukup. Jin Bauk yang ia hadapi bukanlah jin sembarangan. Ia adalah entitas yang cerdas dan licik. Janji kakeknya yang pernah ia dengar bahwa Jin Bauk bisa dikalahkan, kini terasa jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah kembali dari pertempuran, Hafiz tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari celah, mencari jawaban atas teka-teki ini. Ia kembali duduk di teras rumahnya, memandang pohon beringin yang menjulang di tengah kegelapan. Ia merasa ada yang aneh. Jin Bauk yang ia hadapi seolah bukan Jin Bauk yang sebenarnya, melainkan hanya perwakilan. Suara yang ia dengar saat pertempuran. Kakekmu hanya bisa memenjarakanku, bukan memusnahkanku, terus terngiang di telinganya. Kalimat itu seperti kode, sebuah petunjuk yang sengaja dilemparkan oleh Jin Bauk. Tapi apa artinya? Pagi harinya, Hafiz memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Kali ini sendirian. Ia merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Ia ingin merenung, menenangkan pikiran, dan membaca kembali lingkungan sekitar pohon itu tanpa gangguan. Ia berjalan perlahan, langkah demi langkah, seolah-olah ia sedang menapaki jejak masa lalu. Ketika ia tiba di bawah pohon, ia duduk di sebuah akar besar yang menjorok keluar dari tanah. Ia memejamkan mata, merasakan energi yang masih tersisa dari pertarungan semalam. Ia mencoba menghubungkan batinnya dengan pohon, dengan energi yang terkandung di dalamnya. Saat ia membuka mata, pandangannya tertuju pada sebuah bagian batang pohon yang sedikit menonjol. Ia mendekat, tangannya menyentuh bagian itu. Di sana, di antara lipatan-lipatan kulit pohon yang kasar, ia menemukan sebuah ukiran kecil yang tersembunyi. Ukiran itu bukanlah ukiran biasa. Ukiran itu membentuk sebuah kaligrafi Arab kuno. Ukirannya sangat halus, seolah diukir oleh seseorang yang memiliki kesabaran dan keahlian tinggi. Hafiz, yang mahir membaca kaligrafi kuno, perlahan melafalkan ukiran itu dalam hati. Bunyinya seperti sebuah doa, namun dengan susunan kata yang aneh. Saat ia melafalkannya, ia merasakan getaran halus dari pohon. Tiba-tiba, suara misterius dan lembut, namun terdengar sangat tua, berbisik di telinganya. Suara itu tidak menakutkan, justru terdengar menenangkan dan bijaksana. Nak, kau tidak bisa mengalahkan Jin Bauk dengan cara yang sama seperti kakekmu. Kakekmu hanya memenjarakannya. Namun, Jin Bauk yang kau hadapi sekarang adalah anak dari Jin Bauk yang asli. Bisik suara itu. Hafiz terkejut. Ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada siapapun. Siapa kau? Tanyanya dalam hati. Suara itu kembali berbisik, seolah menjawab pertanyaannya. Aku adalah penjaga pohon ini, bagian dari pohon itu sendiri. Aku telah menyaksikan semua yang terjadi. Kakekmu salah mengira. Ia memenjarakan Jin Bauk yang baik, yang sesungguhnya adalah penjaga pohon ini. Jin Bauk yang jahat, yang sekarang mengganggu desa, adalah anaknya yang ingin membebaskan ayahnya. Jantung Hafiz berdetak kencang. Jadi, selama ini ia berhadapan dengan jin yang salah. Ia telah salah target. Dan kakeknya, seorang kiai yang sangat ia hormati, telah melakukan kesalahan yang fatal. Sebuah rahasia besar yang tersembunyi selama puluhan tahun kini terungkap. Suara itu melanjutkan, memberikan petunjuk yang lebih spesifik. Jin Bauk yang jahat tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Kekuatan utamanya ada pada cincin yang dipenjarakan di bawah akar pohon ini. Cincin itu adalah kunci kebebasan ayahnya, dan di saat yang sama, cincin itu juga merupakan kelemahan Jin Bauk yang asli. Jika kau ingin mengalahkan Jin Bauk yang mengganggu desa, kau harus menemukan cincin itu. Cincin itu telah disembunyikan oleh kakekmu, tepat di bawah akar terbesar di sebelah utara pohon ini. Hafiz menoleh ke arah yang ditunjuk oleh suara itu. Ia melihat akar besar yang menjulur ke utara,
Dan di sana, ia melihat gundukan kecil yang tampak tidak biasa. Ia kini mengerti. Jin Bauk yang asli sengaja membiarkan dirinya kalah semalam, hanya untuk memberikan petunjuk kepada Hafiz. Jin Bauk itu tahu, hanya pewaris kiai yang bisa memahami petunjuk tersebut, dan hanya Hafiz yang memiliki hati yang tulus untuk membebaskan ayahnya. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia membutuhkan bantuan manusia yang tulus. Hafiz kini memiliki tugas ganda. Mengalahkan Jin Bauk yang mengganggu desa, dan yang terpenting, membebaskan Jin Bauk yang baik dari penjara. Hafiz berdiri, menatap pohon beringin itu dengan penuh makna. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sarang, Jin Bauk yang jahat. Ia melihatnya sebagai sebuah penjara, sebuah tempat di mana kebaikan dipenjara dan kejahatan dilepaskan. Ia tidak lagi merasa takut, melainkan merasa terpanggil. Kini ia memiliki misi yang lebih besar dari sekadar melindungi desa. Ia harus memulihkan keadilan yang telah lama hilang. Dengan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya, ia mulai menggali. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, namun ia tahu, jawaban atas semua masalah desa ini ada di bawah sana. Hafiz berdiri di depan akar terbesar di sisi utara, pohon beringin, tempat yang ditunjukkan oleh suara misterius. Tanah di sekitar akar itu tampak lebih gembur, seolah-olah pernah digali sebelumnya. Ini memperkuat keyakinannya bahwa petunjuk yang ia dapatkan bukanlah ilusi. Dengan tekad yang bulat, Hafiz mulai menggali. Ia tidak membawa alat apapun, ia hanya mengandalkan kedua tangannya. Ia mengabaikan rasa sakit dan kotor yang menempel di tangannya. Ia hanya fokus pada satu tujuan, menemukan cincin itu. Ketika ia mulai menggali, Jin Bauk yang asli, yang selama ini mengganggu desa, muncul. Ia tidak lagi berbentuk asap hitam yang mengerikan. Kali ini, ia muncul sebagai bayangan besar dan transparan, melayang-layang di sekitar pohon. Wajahnya terlihat sangat marah dan khawatir. "Hentikan, nak. Jangan sentuh cincin itu. Cincin itu adalah kunci kebebasanku. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Suara Jin Bauk menggelegar, mengguncang dedaunan di pohon beringin. Hafiz tidak menghiraukan suara itu. Ia tahu, Jin Bauk itu berbohong. Ia sedang menguji keyakinannya. Hafiz terus menggali, semakin dalam dan semakin dalam. Tanah yang ia gali mulai mengeluarkan aroma yang aneh, seperti bau busuk dan bau tanah kering yang sudah lama tidak tersentuh. Setelah beberapa jam menggali, ia menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengorek-ngorek tanah di sekitarnya. Yang ia temukan adalah sebuah kotak kecil dari kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Kotak itu terasa dingin dan bergetar halus. Saat Hafiz mencoba membuka kotak itu, Jin Bauk kembali berteriak, "Jangan, aku mohon, jangan buka kotak itu. Jika kau membukanya, aku akan menghancurkan desa ini. Aku akan mengambil semua nyawa yang ada di sini." Ancaman itu begitu nyata. Aura gelap dan dingin menyelimuti area sekitar pohon. Hafiz merasakan hawa jahat yang begitu kuat. Namun, ia tidak gentar. Ia yakin, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin tua yang terbuat dari perak. Cincin itu tampak kusam, namun di permukaannya terukir kaligrafi Arab yang sama persis dengan yang ia lihat di batang pohon beringin. Saat ia mengambil cincin itu, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya terang muncul. Cincin itu terasa panas di tangannya, seolah-olah memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ia memegang cincin itu, pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan kilasan-kilasan masa lalu. Ia melihat kakeknya, yang masih muda, sedang bertarung dengan sesosok jin yang sangat besar dan mengerikan. Pertarungan itu begitu sengit. Sang kiai melantunkan ayat-ayat suci, namun jin itu terlalu kuat. Kemudian, kakeknya menggunakan cincin itu. Dengan sekali sentuhan, jin itu tersedot masuk ke dalam cincin itu. Kilasan selanjutnya, Hafiz melihat kakeknya, yang wajahnya kini penuh keraguan. Sang kiai menatap cincin itu dengan tatapan bingung. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia merasakan energi baik yang terkandung di dalam cincin itu. Namun, ia juga merasakan energi jahat dari jin yang lain, jin anak dari jin yang ia tangkap. Jin jahat itu membisikkan kebohongan.
Aku adalah jin bauk yang asli. Kakekmu telah memenjarakan ayahku. Tolonglah aku. Hafiz melihat bagaimana kakeknya, yang telah termakan kebohongan, memutuskan untuk menyembunyikan cincin itu di bawah akar pohon, dan membiarkan jin bauk yang jahat, anak dari jin bauk yang asli, berkeliaran dan mengganggu desa. Tujuannya adalah untuk menguji, apakah ada manusia yang cukup tulus untuk membebaskan jin bauk yang asli, yang baik. Jika ada, maka jin bauk yang baik itu akan keluar dan mengusir jin jahat yang lain. Hafiz terkejut. Rahasia besar ini, yang telah disembunyikan kakeknya selama bertahun-tahun, kini terungkap. Kakeknya tidak salah. Kakeknya hanya salah percaya, dan ia kini memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu. Ia harus mengalahkan jin bauk yang jahat yang telah lama mengganggu desa, dan ia harus membebaskan jin bauk yang baik, yang sesungguhnya adalah penjaga pohon itu. Kini, Hafiz tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memegang cincin itu dengan erat. Di tangannya, cincin itu terasa bergetar, memancarkan energi yang luar biasa. Ia menoleh ke arah jin bauk yang masih melayang di udara, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. "Aku tahu siapa engkau sebenarnya," kata Hafiz, suaranya mantap dan penuh keyakinan. "Kau adalah anak dari jin bauk yang asli, yang baik. Kau ingin membebaskan ayahmu, tapi dengan cara yang salah. Kau telah membuat warga desa menderita." Jin bauk tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan cincin itu? Cincin itu hanya bisa memenjarakanku. Itu tidak bisa membunuhku. Aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan membuat desa ini hancur berkeping-keping. Aku tidak akan membunuhmu," kata Hafiz, suaranya tenang. "Aku akan melakukan apa yang seharusnya kakekku lakukan." Hafiz memegang cincin itu dan mengacungkannya ke arah jin bauk. Cincin itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang begitu kuat, seolah-olah ia adalah matahari kecil. Jin bauk melolong kesakitan, tubuhnya mulai memudar. Ia berteriak, mengancam, dan memohon, namun sudah terlambat. Ia telah terperangkap. Ia telah dikunci seperti ayahnya di dalam cincin itu. Cincin itu menjadi dingin, dan jin bauk pun menghilang. Hafiz menatap cincin itu, yang kini terlihat biasa saja. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus membebaskan jin bauk yang baik. Ia harus memperbaiki kesalahan masa lalu. Dengan hati yang penuh harapan, ia kembali ke rumahnya. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan jin bauk yang baik, yang sesungguhnya adalah penjaga pohon itu. Ia tidak akan berhenti sampai desa ini kembali merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Malam itu, setelah pertarungan yang menegangkan, Hafiz kembali ke surau kecilnya. Di tangannya, cincin perak itu terasa berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena beban rahasia yang ia pikul. Ia menatap cincin itu, yang kini terlihat biasa saja, seolah-olah kekuatan dahsyat yang baru saja ia saksikan hanyalah mimpi. Namun, getaran halus yang ia rasakan dari cincin itu meyakinkan dirinya bahwa semua itu nyata. Hafiz duduk bersila, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia ingin memahami lebih dalam tentang rahasia yang tersembunyi di balik cincin ini, di balik jin bauk, dan di balik kesalahan kakeknya. Ia kembali merenung, mengingat kilasan-kilasan masa lalu yang ia lihat saat menyentuh cincin itu. Kilasan itu begitu jelas, seolah ia berada di sana, menyaksikan langsung peristiwa demi peristiwa. Ia melihat kakeknya, yang masih muda dan penuh semangat, menghadapi jin bauk yang pertama kali. Jin itu tidak menakutkan, tidak memiliki aura jahat yang sama dengan jin bauk yang ia hadapi. Sebaliknya, jin bauk itu memiliki aura yang tenang dan bijaksana. Pertarungan itu, yang ia kira sengit, ternyata adalah kesalahpahaman. Jin bauk itu tidak menyerang. Ia hanya bertahan. Namun, kakeknya, yang terlanjur termakan cerita dari jin bauk yang jahat, terus menyerang. Pada akhirnya, kakeknya menggunakan cincin itu untuk memenjarakan jin bauk yang baik. Kilasan selanjutnya, Hafiz melihat kakeknya kembali ke desanya. Wajahnya tidak memancarkan kemenangan,
melainkan keraguan yang mendalam. Kakeknya merasakan energi baik yang terkandung di dalam cincin itu. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan. Ia telah memenjarakan entitas yang tidak bersalah. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia merasa malu dan bersalah. Ia tidak bisa menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada Hafiz. Ia hanya bisa menyembunyikan cincin itu, dan berharap suatu hari nanti ada seseorang yang bisa memperbaikinya. Hafiz kini mengerti, kakeknya tidak salah, ia hanya korban kebohongan. Kakeknya bukanlah sosok yang lalai, ia adalah sosok yang bijaksana. Dan ia, Hafiz, kini memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ia harus membebaskan jin bauk yang baik. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, suara misterius yang membimbingnya di bawah pohon beringin kembali, berbisik di telinganya. Kau telah menyelesaikan tugas pertamamu, Nak. Kau telah mengalahkan jin yang mengganggu desa. Sekarang, tugasmu yang kedua adalah membebaskan ayahku. Hafiz terkejut. Ayahmu? Suara itu terdengar sedih. Ya, aku adalah anak dari jin bauk yang baik. Aku adalah penjaga pohon ini, sama seperti ayahku. Namun, setelah ayahku dipenjara, aku menjadi lemah. Aku tidak bisa menahan jin bauk yang jahat, yang adalah sepupuku. Ia adalah jin yang licik dan kejam. Ia tahu kelemahan ayahku, yaitu cincin ini. Ia membisikkan kebohongan kepada kakekmu, bahwa ayahku adalah jin yang jahat. Dan ia berhasil membuat kakekmu memenjarakan ayahku. Jadi, selama ini, kau yang memberiku petunjuk? Kau yang membuat ukiran di pohon itu? Tanya Hafiz. Ya, aku tidak bisa membantumu secara langsung. Aku terlalu lemah. Aku hanya bisa membantumu dengan petunjuk-petunjuk kecil. Aku tahu, hanya kau, keturunan dari kiai, yang bisa memahami petunjuk-petunjuk itu. Aku mengujimu, Nak. Aku mengujimu untuk melihat apakah kau memiliki hati yang tulus. Dan kau membuktikan bahwa kau memiliki hati yang bersih. Kau tidak hanya ingin menumpas kejahatan, kau juga ingin menegakkan kebenaran. Hafiz merasa hatinya campur aduk. Ia merasa lega karena ia akhirnya mengerti. Namun, ia juga merasa sedih karena ia tahu ia telah membiarkan desa ini menderita selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana caranya aku membebaskan ayahmu? Tanya Hafiz. Suara itu terdiam sejenak. Ayahku hanya bisa bebas jika cincin itu diaktifkan dengan doa dan niat yang tulus. Niatmu harus murni. Tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan. Jika niatmu salah, ayahku tidak akan bisa bebas. Hafiz terdiam. Ia memegang cincin itu, dan ia merasa beban yang sangat besar di pundaknya. Ia tidak hanya harus membebaskan jin bauk yang baik, tetapi ia juga harus melakukannya dengan niat yang murni. Jika niatnya salah, ia bisa saja mengunci jin bauk itu selamanya. Hafiz kembali merenung. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Ia mengingat bagaimana kakeknya berjuang untuk melindungi desa ini. Ia mengingat bagaimana warga desa menderita. Dan ia mengingat bagaimana ia, dengan tekad bulat, ingin mengembalikan kedamaian. Ia tahu, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bimbingan dari Sang Pencipta. Ia pun memutuskan untuk kembali berzikir. Ia memusatkan pikirannya, mengosongkan hatinya dari segala keraguan dan ketakutan. Ia hanya ingin satu hal, kebaikan. Ia ingin membebaskan jin bauk yang baik, dan ia ingin mengunci jin bauk yang jahat selamanya. Ia memegang cincin itu, dan ia mulai melantunkan doa-doa. Ia membaca doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya, doa-doa yang memiliki kekuatan untuk membebaskan dan mengunci. Ia terus membaca, hingga fajar menyingsing. Dan saat fajar menyingsing, ia merasakan getaran kuat dari cincin itu. Getaran itu terasa sangat positif, sangat kuat. Ia tahu, ia sudah siap. Ia sudah memiliki niat yang murni. Ia sudah siap untuk menghadapi pertarungan terakhir. Pertarungan yang tidak hanya akan mengakhiri teror, tetapi juga akan mengembalikan keadilan yang telah lama hilang. Pagi itu, udara terasa dingin dan basah, seolah alam pun menahan napasnya. Hafiz kembali ke pohon beringin tua.
Di tangannya ia memegang cincin perak itu. Kini, cincin itu terasa ringan, seolah ia adalah bagian dari tubuhnya. Di hatinya ia merasa tenang. Semua keraguan telah lenyap. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa terpanggil. Ketika ia tiba di bawah pohon, suasana menjadi sangat mencekam. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk. Dahan-dahan pohon bergemuruh, seolah ada yang sedang marah. Jin Bauk yang asli, yang selama ini mengganggu desa, muncul. Namun, kali ini, wujudnya berbeda. Ia tidak lagi berbentuk bayangan transparan, melainkan sosok yang sangat besar, hitam, dan mengerikan. Matanya merah menyala, dan ia memiliki tanduk besar di kepalanya. Ia berdiri di depan lubang di pohon beringin, seolah ia adalah penjaga gerbang. "Kau, datang juga anak muda," suara Jin Bauk menggelegar, mengguncang dedaunan di pohon beringin. "Kau pikir dengan cincin itu kau bisa mengalahkanku? Kau salah. Cincin itu hanya bisa memenjarakanku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya." Hafiz tidak gentar. Ia melangkah maju, tangannya menggenggam cincin itu. "Aku tahu siapa kau. Kau adalah anak dari Jin Bauk yang baik. Kau ingin membebaskan ayahmu, tapi dengan cara yang salah. Kau telah membuat warga desa menderita. Aku hanya ingin keadilan. Ayahku dipenjara tanpa alasan," teriak Jin Bauk. "Tidak, kakekku diprovokasi. Kau membisikkan kebohongan kepadanya. Kau menjebaknya," balas Hafiz. "Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melakukan apa yang seharusnya kakekku lakukan." Jin Bauk tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku sudah menguasai tempat ini selama bertahun-tahun. Kekuatanku sudah jauh lebih besar dari yang kau bayangkan." Jin Bauk melancarkan serangannya. Ia menciptakan badai ilusi di sekitar Hafiz. Ia melihat bayangan warga desa yang diculik, menjerit meminta pertolongan. Ia melihat bayangan kakeknya, yang wajahnya kini penuh amarah dan kekecewaan. "Kau gagal, Hafiz. Kau telah menghancurkan semua yang telah aku bangun," bisik bayangan kakeknya. Namun, Hafiz tetap teguh. Ia mengabaikan semua ilusi itu. Ia tahu, semua itu hanyalah tipuan. Dengan hati yang mantap, ia membaca ayat-ayat suci, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata Jin Bauk. Cincin di tangannya bersinar terang, memancarkan energi yang luar biasa. Jin Bauk melolong kesakitan, tubuhnya mulai memudar. "Jangan! Cincin itu adalah kunci kelemahan ayahku. Jangan gunakan itu!" teriak Jin Bauk. "Ini bukan kunci kelemahan ayahmu. Ini adalah kunci kelemahanmu," kata Hafiz. Hafiz mengacungkan cincin itu ke arah Jin Bauk. Cincin itu bersinar dengan cahaya yang sangat kuat, seolah-olah ia adalah matahari kecil. Cahaya itu menembus tubuh Jin Bauk, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai mencair, perlahan-lahan menghilang. Ia mencoba melarikan diri, namun sudah terlambat. Ia telah terperangkap. Ia telah dikunci, seperti ayahnya, di dalam cincin itu. Setelah pertarungan usai, cincin itu kembali menjadi dingin. Hafiz terengah-engah, tubuhnya terasa lemas. Ia menatap cincin itu, yang kini terlihat biasa saja. Ia tahu, Jin Bauk yang jahat, kini telah dipenjara. Ia telah berhasil mengakhiri teror yang telah lama mencekik desa. Namun, tugasnya belum selesai. Ia harus membebaskan Jin Bauk yang baik. Ia tahu, ia tidak bisa melakukannya dengan cara yang sama. Ia harus mengaktifkan cincin itu dengan niat yang murni. Ia harus memohon kepada Sang Pencipta. Hafiz duduk bersila di bawah pohon beringin. Ia memegang cincin itu, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa-doa. Ia membaca doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya, doa-doa yang memiliki kekuatan untuk membebaskan dan mengunci. Ia terus membaca, hingga fajar menyingsing. Dan saat fajar menyingsing, ia merasakan getaran kuat dari cincin itu. Getaran itu terasa sangat positif, sangat kuat.
Cincin itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu berwarna hijau dan terasa sangat menenangkan. Tiba-tiba, dari dalam cincin itu muncul sesosok jin yang sangat besar, namun memiliki aura yang sangat baik. Wajahnya tenang dan bijaksana. Ia menunduk hormat kepada Hafiz. "Terima kasih, anak muda. Kau telah membebaskanku. Kau telah mengembalikan keadilan yang telah lama hilang," kata jin itu, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Hafiz terkejut. Kau adalah jin bauk yang baik?" "Ya, aku adalah penjaga pohon ini. Aku tidak pernah mengganggu manusia. Aku hanya melindungi pohon ini dari tangan-tangan jahil. Namun, aku salah dipahami. Dan kini, kau telah membebaskanku. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah pewaris sejati. Kau adalah orang yang ditakdirkan untuk menjaga pohon ini dan desa ini," kata jin itu. Hafiz tertegun. Ia telah salah mengira. Ia telah membantu jin baik untuk bebas dan telah mengunci jin jahat. Ia kini menyadari, tugasnya bukan hanya menumpas kejahatan, tetapi juga membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Ia kini menjadi penjaga pohon itu, penjaga desa, dan penjaga kebaikan. Dan cincin itu menjadi warisan abadi yang mengingatkannya akan arti sebuah kebijaksanaan. Matahari telah naik, sinarnya menerobos celah-celah daun beringin, menerangi Hafiz dan sesosok jin yang kini berdiri di depannya. Jin itu tidak lagi menakutkan, melainkan memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Hafiz, yang masih terkejut, menatapnya. Ia merasa malu dan lega di saat yang sama. Malu karena telah salah sangka, dan lega karena akhirnya ia tahu kebenaran yang sesungguhnya. "Siapa kau?" tanya Hafiz, suaranya pelan. "Aku adalah jin bauk yang baik, nak," jawab jin itu, suaranya lembut dan penuh kesabaran. "Aku adalah penjaga pohon ini. Aku telah menjaga tempat ini sejak beribu tahun lalu, jauh sebelum desa ini berdiri. Aku dan pohon ini adalah satu. Pohon ini adalah rumahku, dan aku adalah jiwanya." Jin itu melanjutkan kisahnya. Ia menceritakan bagaimana ia dan kakek Hafiz pertama kali bertemu. Kakek Hafiz, seorang kiai muda yang ambisius, datang ke desa dengan tekad untuk membasmi semua kejahatan. Namun, ia tidak tahu bahwa jin bauk yang ia dengar dari cerita-cerita warga bukanlah jin bauk yang sesungguhnya. Jin bauk yang jahat, yang adalah sepupu dari jin bauk yang baik, telah menggunakan nama jin bauk yang baik untuk menakut-nakuti warga. Jin bauk yang jahat itu tahu, ia tidak bisa mengalahkan jin bauk yang baik, jadi ia memilih cara licik untuk memenjarakan sepupunya. Ia membisikkan kebohongan ke telinga kakek Hafiz, bahwa jin bauk yang baik adalah jin yang jahat. Ia mengatakan, "Kiai, jin bauk yang kau cari adalah jin yang kejam. Ia meminta tumbal anak-anak setiap tahun. Jika kau ingin membebaskan desa ini, kau harus memenjarakannya." Kakek Hafiz yang masih muda, dengan niat yang tulus, termakan kebohongan itu. Ia bertarung dengan jin bauk yang baik, dan berhasil memenjarakannya ke dalam cincin. Namun, setelah memenjarakannya, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan aura baik dari cincin itu. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Namun, ia terlalu malu untuk mengakuinya. Ia hanya bisa menyembunyikan cincin itu, dan berharap suatu hari nanti ada seseorang yang bisa memperbaikinya. Jin bauk yang jahat, yang kini bebas, mulai mengganggu warga desa. Ia menculik anak-anak, merusak panen, dan meminta tumbal. Ia melakukan semua itu bukan karena ia kejam, melainkan karena ia ingin memancing Hafiz, pewaris kakeknya, untuk datang. Ia ingin Hafiz menemukan cincin itu dan membebaskan ayahnya. "Aku telah mengujimu, nak," kata jin bauk yang baik, menatap Hafiz dengan penuh arti. "Aku melihatmu dari jauh. Aku melihat bagaimana kau berjuang. Aku melihat bagaimana kau menghadapi jin yang jahat. Aku melihat bagaimana kau mencari kebenaran. Aku tahu kau adalah orang yang ditakdirkan untuk membebaskanku. Kau memiliki hati yang tulus. Kau tidak hanya ingin menumpas kejahatan,
Kau juga ingin menegakkan kebenaran. Hafiz merasa hatinya campur aduk. Ia merasa bodoh karena telah membantu jin jahat untuk membebaskan ayahnya. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan desa ini menderita selama bertahun-tahun. Tapi, mengapa kau tidak memberitahuku dari awal? Tanya Hafiz. Aku tidak bisa, Nak. Jawab jin bauk yang baik. Jin yang jahat telah mengikatku. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Aku hanya bisa membantumu dengan petunjuk-petunjuk kecil. Aku membuat ukiran di pohon itu. Aku membisikkan petunjuk ke telingamu. Aku melakukan semua itu, berharap kau akan mengerti. Hafiz tertegun. Ia kini mengerti. Ia tidak hanya mengalahkan jin bauk yang jahat. Ia juga telah memperbaiki kesalahan kakeknya. Ia telah memulihkan keadilan yang telah lama hilang. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Hafiz. Jin bauk yang jahat sudah terkunci di cincin ini. Dan kau sudah bebas. Jin bauk yang baik tersenyum. Kau telah memenjarakan kejahatan, Nak. Dan kau telah membebaskan kebaikan. Sekarang, tugasmu adalah menjaga pohon ini dan menjaga desa ini. Cincin ini adalah warisanmu. Gunakanlah ia dengan bijaksana. Jangan pernah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakanlah ia untuk melindungi. Hafiz menatap cincin itu, yang kini terasa berbeda. Ia merasakan energi yang sangat positif, sangat kuat, memancar darinya. Ia tahu, cincin itu bukan hanya sebuah alat, melainkan sebuah simbol. Simbol kebaikan, simbol keadilan, dan simbol kebijaksanaan. Sejak hari itu, Hafiz menjadi penjaga desa. Ia tidak lagi hanya seorang santri. Ia kini adalah seorang pemimpin, seorang pelindung. Warga desa tidak lagi takut pada pohon beringin. Mereka kini melihatnya sebagai simbol perlindungan, simbol kedamaian. Jin bauk yang baik kembali ke dalam pohon menjadi penjaganya. Dan jin bauk yang jahat terkunci selamanya di dalam cincin. Kisah ini berakhir. Namun, pelajaran yang terkandung di dalamnya akan abadi. Bahwa kebaikan tidak selalu tampak seperti yang kita bayangkan. Bahwa kebenaran tidak selalu mudah ditemukan. Dan bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk membedakan keduanya. Hafiz, sang santri muda, tidak hanya berhasil menumpas jin, ia juga berhasil menumpas kebodohan dan berhasil menanamkan benih-benih kebijaksanaan di hati setiap orang di desanya.